Tahun 2003 setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara spiritual, saya seperti merasakan kelepasan. Jadi saya memang belum bergereja, otomatis juga belum dibaptis, tapi saya pribadi lebih senang menyebut diri saya orang Kristen. Dan selama 2003 itu saya rajin membaca kitab suci. Saya diberi kitab suci dari seorang hamba Tuhan, ya, gereja karismatik waktu itu, ya. Itu saya baca, dan sebelumnya saya memang sudah punya kitab suci yang waktu itu saya cerita, saya ambil dari hotel tempat saya bekerja, tapi itu hanya New Testament, ya, Perjanjian Baru. Itu juga saya baca. Kemudian saya mendengarkan acara-acara rohani di televisi, juga di radio, ya, selalu saya dengarkan dengan rutin. Figur Yesus ini memang memberikan kekuatan bagi saya, ya, dan saya percaya waktu itu sudah mulai percaya bahwa nama Yesus memang berkuasa, ya, dan itulah figur yang menurut saya satu-satunya yang bisa menolong saya. Nah, satu kali ada bule saya, adik dari ibu saya dari Jawa Tengah. Dia datang ke rumah kami di Jawa Timur ini, disertai dengan seseorang laki-laki, dan ternyata laki-laki ini disebut dukun, ya. Waktu itu bule saya terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang klinik, ya, yang berhubungan dengan yang mencari harta benda dari alam gaib, dan yang berhubungan dengan penggandaan uang, tertarik dengan hal-hal yang seperti itu yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang disebut entah itu paranormal atau dukun, ya, dan menginap di rumah saya tentunya karena rumahnya jauh, ya. Nah, tentu saya tidak tertarik, cuman ibu saya itu kan muslim dan mereka semua muslim, ya, dalam status beragama mereka, tetapi secara praktek juga melakukan hal yang disebut musyrik, ya. Satu malam saya ini, ya, ini di sini nih ada tempat tidur di ruangan sebelah, di ruangan sini tempat saya duduk ini dulunya tempat tidur, ya. Tiba-tiba ini malam, ya, entah jam berapa, saya ngeliat jam waktu itu, bau bunga, ya, bunga sekar. Untuk ke makam-makam itu kan kita biasa, ya, mengenal harum bau itu, ya, bunga yang disebut entah itu bunga kenanga atau bunga kantil, ya, namanya, ya. Itu sangat menyeruduk hidung saya itu dengan kuat sekali, tentu merinding, ya, takut, ada rasa takut. Kemudian saya tarik selimut, saya tutupi seluruh badan saya, muka saya dengan selimut, dengan ya, takut, tapi saya langsung menyebut nama Yesus Kristus, lindungi saya, tolong saya. Saat itu juga bau bunga kandil itu hilang, lenyap. Nah, itu saudara. Dan mungkin dari Anda yang pernah menyimak video saya sebelumnya masih ingat ketika saya bercerita tentang saya bertemu Tuhan Yesus Kristus, saya disalami waktu itu. Sebelumnya kan saya berjalan di lorong yang penuh air hampir satu lutut, itu warnanya hitam, itu kan, dan di belakang saya ada sosok lain yang tentunya itu bukan manusia, saya anggap bukan manusia, kayak merasa sosok itu, ya, yang memakai kayak sepertinya perempuan, lebih pendek dari saya, agak bungkuk, pakai baju hitam, pakai kerudung hitam, tidak terlihat karena tidak terlihat mukanya, dan saya tangan kiri saya membawa lilin yang hampir habis cahayanya, sudah pendek. Lalu dari kejauhan saya melihat sosok Yesus itu yang berjubah putih. Kemudian saya berteriak, Yesus, gitu kan. Auto sosok yang di belakang saya itu hilang, saudara. Nah, memang nama Yesus sangat berkuasa, dan banyak kesaksian lagi tentang kuasa nama Yesus itu ketika saya tinggal di Seram, dimanapun saya berada, ya, banyak cerita lagi, ya, ketika saya tinggal di Pulau Seram, terus di Ambon, itu nama Yesus memang sungguh berkuasa untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan
melindungi kita dari ancaman apapun. Bahkan ya banyak hal akan saya ceritakan tentang peristiwa-peristiwa tentang kehadiran Yesus dalam hidup saya secara nyata. Puji Tuhan. Bagi Anda yang belum percaya nama Yesus Kristus tapi merasa percaya, khususnya teman-teman Islam atau yang mu'alaf ya, katanya masih percaya nama Yesus, percaya belum tentu mengimani saudara. Jadi Yesus Kristus yang mana yang Anda percaya? Kalau Yesus Kristus menurut perspektif Islam atau Kristologi Islam yang disamakan dengan Isa Al-Masih, yang berbeda karakteristiknya, sejarahnya tidak seperti tertulis di dalam kitab suci, tentu ya berbeda dengan iman kami yang kami Yesus Kristus yang kami imani dalam kitab suci umat Kristen yang kami pegang dari dahulu hingga sekarang dan selamanya itu. Nama Yesus Kristus berkuasa. Kalau Anda percaya, mungkin bagi saudara-saudara Muslim atau agama lain yang ingin mencoba, misalnya Anda merasa ketakutan, merasa terancam, merasa takut, apalagi penampakan setan, coba kalau Anda memang percaya kepada Yesus Kristus, coba serukan nama Yesus Kristus ketika Anda mengalami ketakutan atau mengalami ancaman seperti itu. Kalau Anda memang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ingat, percaya belum tentu beriman.